Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Wandari. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah A semester 5 dengan NIM 0104201047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah lembaga pendidikan atau sebuah organisasi yang lain. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah manajemen pendidikan dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidik memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya membentuk watak generasi bangsa melalui pengembangan kepribadian dan lain-lain yang diinginkan. Baiklah, pengertian sumber daya manusia juga cenderung diartikan dengan substansi tertentu yang mempunyai peranan yang sangat besar hanya untuk sumber daya alam. Definisi lain juga menjelaskan tentang sumber daya manusia adalah potensi yang ada pada diri manusia yang dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama aspek kuantitatif dan kedua aspek kualitatif. Yang dimana aspek kuantitatif menyangkut jumlah sumber daya manusia atau penduduk, sedangkan aspek kualitatif yaitu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan fisik maupun non fisik. Manajemen sumber daya manusia juga sebenarnya mempunyai arti yang sangat luas, baik secara makro dan mikro. Secara makro, MSDM merupakan balas jasa dan pengelolaan terhadap individu, anggota atau kelompok kerja. Sedangkan pengertian secara mikro diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan atas pengadaan dan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan organisasi, individu atau masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pengertian tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya juga berbeda-beda dari yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan pengertian tersebut dipengaruhi oleh perbedaan orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Pada semua definisi pendidikan, pada dasarnya terdapat titik temu satu dengan yang lainnya, yang dimana pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, tujuan pendidikan itu beragam, tergantung pribadi tiap individu memandang pendidikan itu sendiri. Ada yang memandang pendidikan yang baik dapat memperbaiki status kerja sehingga mendapat pekerjaan yang nyaman. Ada pula yang memandang pendidikan adalah sebuah alat transportasi untuk membawanya menuju jenjang itu semua. Terlepas dari pandangan itu semua, sebenarnya pendidikan adalah suatu hal yang luhur. Suatu pendidikan tak hanya sebatas dalam lembaga formal saja, tetapi pendidikan juga ada di lingkungan informal. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan, baik secara umum maupun individu. Oleh karena itu, maka fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.